Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih diberikan kesehatan, waktu untuk tetap melanjutkan pembelajaran daring seperti biasa. Hari ini kita akan masuk ke tema 6 subtema 3. Ada dua muatan pembelajaran, yaitu muatan PPKN dan IPS. Sebelum mulai pembelajaran, ayo anak-anak kita baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Allahumma faqihna fiddin. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari ya. Anak-anak, silahkan kalian lihat gambar yang ada di layar HP kalian. Ada 3 buah gambar, di mana gambar pertama menunjukkan pembuangan sampah sesuai tempatnya, yaitu di tempat sampah. Kemudian gambar kedua dan gambar ketiga merupakan gambaran tertib dalam berlalu lintas, ya. Nah, Bu Guru ingin bertanya bagaimana pendapat kalian jika kalian berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar di bawah ini. Bagaimana? Apakah kalian ketika ingin membuang sampah pada tempatnya, atau sembarangan saja ketika di jalanan, atau kalian usahakan ketika di perjalanan, misal ketika orang tua kalian mengantar kalian, usahakan mengikuti aturan lalu lintas. Ketika merah harus berhenti, ketika hijau harus jalan, ya. Nah, jadi anak-anak, kebersihan dan ketertiban dapat tercipta di masyarakat jika masyarakat kita menjalankan peraturan dengan tanggung jawab. Jadi setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Jadi, apa akibatnya yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Nah, sekarang kita akan membahas beberapa akibat-akibat apabila orang sekitar kita atau masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, jadi anak-anak juga harus perlu tahu ya, jika tidak ada tanggung jawab di masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya, maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Nah, ini beberapa masalah sosial yang muncul. Yang pertama dari sampah, ya. Dari sampah yang berserakan di lingkungan disebabkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam membuang sampah sembarangan, ya. Ketika makan di jalan mungkin dibuang begitu saja di jalan gitu, sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah semua orang kena banjir. Jadi orang yang tidak salah pun kena ikut imbasnya banjir, seperti yang kita ketahui di berita-berita di pulau-pulau Jawa banyak terjadi banjir. Jadi kita bukan merugikan diri kita sendiri, tapi merugikan orang yang tidak salah, merugikan banyak orang. Kemudian beberapa masalah sosial yang muncul dari kali atau sungai yang kotor. Jadi hal ini juga kebanyakan disebabkan oleh pabrik yang membuang limbah yang di sungai, dan juga masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Jadi pabrik ini biasanya tuh sampah yang dibuang ke sungai itu belum diolah dulu, sehingga air sungai terkontaminasi menjadi kotor, sampah menumpuk di sana. Jadi sehingga itu juga memicu terjadinya banjir. Dan kemudian masalah sosial berikutnya, bangunan liar. Jadi bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Misalnya mungkin membuat pabrik di tengah-tengah perkampungan masyarakat. Ini juga salah satu bangunan liar, ya. Itu dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di tempatnya. Kemudian yang terakhir, kemacetan lalu lintas. Jadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Contoh, lampu orange, di mana lampu orange itu kita diperingati untuk pelan-pelan karena sudah masuk zona lampu merah, artinya kita harus berhenti. Tapi banyak orang-orang yang ngebut, kayak semuanya takut dengan lampu merah gitu, ya. Jadi ini menyebabkan salah satu kecelakaan. Jadi kita merugikan orang juga, ya. Atau itu juga contoh yang lain, tidak memakai helm, padahal itu demi keamanan kita berkendara, ya anak-anak. Jadi ini beberapa masalah sosial yang muncul, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang kita hadapi.
Jadi, sebagai anggota masyarakat, ketika satu pihak tidak melakukan kewajibannya, bisa mengakibatkan hak semua anggota masyarakat juga terganggu. Hal tersebut dapat memunculkan permasalahan sosial. Jadi, seperti yang Bu Guru bilang tadi, contoh hal kecil adalah kita membuang sampah sembarangan. Padahal kita yang salah, tetapi ketika imbasnya ada banjir, semua orang yang kena. Jadi kita perlu perhatikan, tidak kita boleh sembarangan egois ya. Kita harus memperhatikan orang banyak juga supaya tidak timbul masalah-masalah di sosial. Nah, sekarang mari kita simak gambar yang ada ini. Jadi di sini ada 2 orang anak yang sedang keluar main dan Andi menawarkan kepada temannya Made untuk mencoba kue yang dibawanya. Dia katanya dapat oleh-oleh dari tetangganya. Kemudian si Andi tahu bahwa kue itu adalah bolu meranti dari Medan. Nah, jadi dia tahu kuenya enak banget gitu. Jadi setiap daerah itu memiliki keunikan tersendiri anak-anak. Jadi keunikan tersebut salah satunya dapat dilihat dari makanannya. Ya, keunikan itu adalah ciri khasnya, ya. Nah, jadi berbagai usaha makanan khas suatu daerah dapat mendatangkan banyak keuntungan bagi masyarakatnya. Sebuah kota bisa menjadi terkenal karena makanannya yang khas. Nih, ini adalah oleh-oleh makanan khas kota Indonesia. Nah, ada bakpia, ada bika Ambon, ada kue sagu, ada lumpia, pempek, serabi Solo, keripik apel, lamang. Ini adalah beberapa contoh makanan khas yang ada di kota Indonesia. Ya, banyak lagi. Jadi setiap daerah, setiap masing-masing desa bahkan ya, itu memiliki makanan khas tersendiri. Usaha di bidang makanan khas daerah dapat menjadi sumber penghasilan bagi produsen dan masyarakat setempat. Hal tersebut merupakan bentuk upaya pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi usaha-usaha tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Jadi ini seperti gambar ini, Masya Allah, kita sudah tahu lumpia enak, kemudian bolu enak, pempek enak gitu ya. Jadi terima kasih anak-anak, sampai sini pelajaran hari ini. Jangan lupa nanti tugasnya ada di buku paket. Misalnya kalau ditanyakan tentang keunikan makanan khas kita di Lombok, salah satunya palcing, apalagi mungkin kalau di desanya Bu Guru di Aikmal itu namanya ada cicenge gitu. Nah, mungkin kalau orang Sumbawa sepat. Nah, mungkin kalau orang di Mataram, di Lombok Tengah itu apa? Nah, itu mungkin nanti bisa kalian jawab di buku latihannya. Baik anak-anak, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat, tetap berdoa kepada Allah supaya Allah mudahkan kita dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.